Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini agak mendung. Semoga pada waktu renungan ini disampaikan tidak lagi mendung. Semoga juga kita semua hari ini bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, hari ini saya sampaikan renungan singkat bertemakan kelompok kecil yang bermutu. Diambil dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Saudara sekalian, teks yang saya baca itu adalah teks yang berkaitan dengan peristiwa di mana murid-murid Yesus setelah ditinggalkan Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka berkumpul lalu mereka bersepakat untuk bersama-sama menggenapkan jumlah murid atau Rasul Yesus yang pada waktu itu berkurang satu karena Yudas Iskariot telah berkhianat. Dan karena itu dalam pertemuan itu Petrus berdiri dan kalau sudah baca sampai selesai maka tujuan perkumpulan itu adalah untuk memilih seorang yang akan menggantikan kedudukan atau posisi Yudas Iskariot. Sehingga jumlah murid Yesus genap menjadi 12. Nah, saudaraku, yang sangat menarik adalah pada waktu mereka berkumpul itu jumlahnya 120 orang. Kita ingat murid Tuhan Yesus ada 12. Dalam perkembangan waktu, perjalanan waktu 3,5 tahun, akhirnya jumlah itu menjadi 120. Lumayan luar biasa, 10 kali lipat. Tetapi saudaraku, jumlah 120 orang itu adalah jumlah yang amat sangat kecil dibandingkan dengan penduduk Palestina pada zaman itu menurut para ahli sekitar 4 juta orang. Ini jumlah yang amat sangat kecil. Kalau dihitung dengan persentase, saudara, itu hanya 3/1000%. Atau dengan kata lain, hanya ada 3 orang di antara 100.000 orang. Jumlah itu sangat kecil. Tetapi menurut saya jumlah murid-murid Yesus yang sangat kecil dibandingkan dengan penduduk yang ada. Namun murid-murid Yesus itu adalah orang-orang yang bermutu. Orang-orang yang punya komitmen iman kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang penuh kasih, bersatu, bersekutu, bersehati. Hidup kekristenan, hidup spiritualitas mereka sangat bermutu. Iman yang luar biasa. Dan sesuatu yang bermutu itu akan berkembang menjadi sangat baik. Sesuatu yang bermutu akan diberkati Tuhan. Saudara, kenapa saya katakan bermutu? Karena mereka bukan hanya orang Kristen yang ikut-ikutan, yang asal-asalan, yang orang-orang Kristen yang tanpa paham. Bukan. Mereka adalah orang Kristen yang tahu persis siapa Yesus dan mengikut Yesus dengan segala kesungguhan. Dan saudara, akhirnya apa yang terjadi? Dari 120 orang itu, Tuhan melipat gandakan sedemikian rupa. Sehingga orang percaya makin bertambah banyak. Bahkan di dalam Kisah Rasul, dari 120 menjadi 3.000, menjadi 10.000 dan seterusnya. Terjadi perkembangan secara kuantitas, secara jumlah. Tapi juga terjadi perluasan dari Yerusalem kemudian ke Samaria. Dari Samaria lalu meluas sampai di daerah-daerah di Asia kecil dan berkembang. Ada gereja-gereja misalnya di Turki kalau sekarang. Ya, ada gereja-gereja, ada Efesus, Tesalonika dan sebagainya. Berkembang. Saudara, apa yang menjadi rahasia? Karena jumlah yang kecil tadi adalah jumlah orang yang sangat bermutu. Saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang bermutu, karena orang yang bermutu kekristenannya akan dipakai dan diberkati Tuhan. Jangan menjadi Kristen asal-asalan. Mari, walaupun kecil jumlahnya, mari menjadi orang Kristen yang bermutu. Sama seperti orang-orang yang berkumpul, yang jumlahnya 120 tadi. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Kami belajar apa artinya menjadi Kristen yang bermutu, yang penuh iman, penuh kasih, penuh kesungguhan, yang tekun. Karena yang bermutu diberkati Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami supaya kami tidak menjadi Kristen asal-asalan. Tuhan Yesus memakai kami supaya kami menjadi alat berkat dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Mohon berkat Tuhan untuk hidup kami, untuk GKNF gereja kami. Mohon berkat Tuhan untuk para aktivis di GKNF. Tolong minggu ini dalam banyak agenda, berkatilah GKNF. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu, ini doa kami. Amin. Selamat pagi.